Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tadi teh Bu itu teh udah saya terima Bu itu teh, kenapa nggak ada ya? Bu Lia, terus Bu Yeti. Kemana? Ibu jadinya minggu depan balik ke Kamis lagi atau gimana? Ibu-ibu maunya gimana? Kebetulan saya Kamis Jumat sih masih kosong. Kalau mau Kamis lagi, ayo. Kebetulan ujiannya tinggal 1. Tinggal Kamis depan aja, tapi nggak apa-apa. Tinggal setor hafalan Quran. Jadi kalau mau Kamis lagi mah nggak. Kebetulan Kamis ini, bulan ini kan ada 5 ya. Jadi kalau minggu depan Kamis berarti nanti Kamis ke-5 libur atau Kamis ke-4 gitu. Kalau mau balik ke Kamis. Gimana Bu sekarang setelah beres orok? Udah beres ya roknya ya? Insya Allah. Walaupun sepertinya ini banget belum pas banget sih ya. Ya, masih banyak Nah, kekurangan. pelafalannya ya. Ibu ya, orok itu ya, coba perhatikan tidak di-o-kan ya, Roh. tidak begini. Oh gitu. Orok tidak dimonyong-monyongin. Cukup apa ujung lidah, tempelkan ke Gusi belakang. gusi ya. Nah, setelah itu kalau yang fathah pangkal lidahnya naik, kalau yang tebal terus ininya dibuka, tidak dimonyongin. Orok, 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 gitu. Orok, arok, 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 tidak dimonyong-monyongin ya. Pangkal lidah cukup naik kalau yang tebal. Kalau yang tipis pangkal lidahnya nggak naik. Gitu. Ya. Sekarang kita ini dulu. Tilawah dulu apa teori dulu, Bu? Teori aja ya. Tunggu ini Bu Lia mana? Tadi udah masuk. Bu. Taruh teleponnya lagi. Tadi ada panggilan lain, Bu Lia. Itu memberikan suara. Kemarin sampai orok lana ro. Nah, sekarang berarti dal. Nah, kemarin kita ujung lidah ke gusi ya. Sekarang ujung lidah ke pangkal gigi seri atas. Pangkal 2 gigi seri atas. Nah,
Itu Bulia ya? Ustazah. Iya. Tadi teh udah masuk ya Ibu teh ya? Nah, sekarang kita masuk ke makhraj berikutnya. Ro udah selesai, kita masuk ke dal. Bu, lihat yang ini. Titik ini. Nah, titik yang son. Itu ujung lidah ditempelkan ke pangkal gigi seri. Pangkal gigi seri itu ini gigi, ini gusi. Nah, ke sini nempelnya. Nah, si lidah teh. Jadi kena ke lidah, kena ke gusi sedikit dan kena ke gigi. Jadi di situ di tempat tumbuhnya gigi, di tempat tumbuhnya gigi. Coba Ibu sekarang. Kalau D Latin di dalam. Coba itu ujung lidah nempelnya kemana? Di Langit-langit. D. D. D di Langit-langit. dalam. Di dalam. Di. Kalau itu enggak Mana di, coba itu? di samping. Gigi apa? Samping Ustazah, bukan di depan ya kayak. Bahasa Indonesia. Kalau saya mah ke langit-langit itu teh, Bu. Iya. Sama Iya. Ustazah ya? Iya. Di. Jadi agak mundur ya. Iya, Nah, di. Iya. jadi kalau ada yang nanya sama enggak dal dengan D, ya? Enggak sama. Tidak. Begitu. Iya. Jadi tempat keluarnya itu beda makhrajnya dal dengan makhrajnya D. Nah, begitu. Jadi kalau ada guru tahsin ditanya, Ustazah, itu kalau D itu dal itu sama nggak dengan D tempat keluarnya? Terus dia bilang sama, berarti dia ini belum benar-benar menguasai makharijul huruf ya. Karena beda. Kalau D itu dia ke langit-langit di dalam. Sedangkan kalau dal itu dia ke pangkal gigi seri atas, ke tempat tumbuhnya gigi. Nah, ditempelkannya ke situ. Nah, dan dari makhraj yang ini ada 3 huruf, Bu. Ujung lidah ditempelkan ke pangkal gigi seri itu ada 3 hurufnya, yaitu dal, ya, ta, sama po. Nah, jadi datalpo, ya. Apa bedanya? Kalau dal itu syiddah, ya, ta itu hamas, ya, yang menonjolnya, ya. Jadi dal itu dia jahr dan syiddah. Kalau ta itu dia hamas plus syiddah. Kalau po itu dia jahr plus syiddah plus qalqalah. Ketika sukun dia ada qalqalah. Nah, hanya beda sifat saja. Makhrajnya mah sama. Nah, jadi datalpo itu satu makhraj beda sifat disebutnya, ya. Jadi makhrajnya sama tapi sifatnya berbeda. Nah, contohnya da dia tertahan nafasnya. Da dari segi nafas ya, da. Sedangkan ta itu nafasnya ngalir. Ta. Gitu, beda dalam cara melafalkan. Kalau da itu dia tidak ada aliran nafas, da, di, du. Jadi kalau ada yang baca da-nya gini, da, di, du, itu salah. Dia hamas, ya. Ya Bu ya. Nah, jadi jangan menganggap itu mah logat we cenah, misalnya teh logat orang mana ya Bu yang kayak ada gitu tuh Bu. Yang da, di, du itu logat mana Bu? Jawa. Jawa ya.
biasanya Jawa katanya yang kayak gitu. Tetapi ya, Bu itu Jawa ya, Bu Hendralina ya? Iya, iya Sada, asli, Asli ya. asli, nggak ada Nah, campuran. jadi Bu, walaupun Ibu orang Jawa, ketika melafalkan yang jahar, jangan jadi ada ngalir nafas, ya. Nah, Ya, ya kayak ba itu kan jahar ba, da, tidak ba itu enggak begitu, enggak ba, da. Nah, enggak ada nafas-nafasnya, ya. iya Jadi Sada. da harus diikutin. Walaupun Ibu sehari-hari bilang di dalam bisa jadi ada itunya ya, ada di dalam misalnya gitu ya. Misalnya ada hak-haknya begitu, ada hamasnya. Kalau bilang D itu, nah untuk huruf hijaiyah, dalnya jangan pakai hamas ya. Dulu saya ada yang ngajar, Ustadz Kris namanya ya. Dulu beliau guru makdis orang Jawa. Medok banget ya, kalau ngomong itu benar-benar medok. Tapi pas ngaji Quran sama sekali nggak ada Jawa-Jawanya, Bu. Bagus banget, Bu. Makhrajnya itu fasih banget, pelafalannya itu. Tapi sekalinya menjelaskan ya langsung medoknya keluar. Ininya kayak nah kalau gitu ya. Tapi pas ke dal, pas ngaji, ih mantap banget, Bu. Jadi bisa membedakan gitu ya, mana huruf hijaiyah dan mana huruf Latin pelafalannya. Hebat ya Sada. Ya, lanjut ya Bu ya. Ya Sada. Jadi dari segi nafas tadi dia apa Bu? Iya, Jahar. Zahar. Nah, sekarang dari segi suara. Tadi makhrajnya udah ya, kemudian sifatnya dari segi nafas jahar udah. Dari segi suara, apakah sukunnya bisa ngalir, bisa lama, atau tidak? Coba sukunin yang tengah. Bada, tidak, udah. Bertahan ya. Bada. Nggak mengalir. Tertahan kan? Tertahan. Kalau ngalir ini Bu, nggak bisa ya. Gimana ngalirnya dal itu susah. Ya, nggak bisa. Jadi dia dan dia syidahnya itu plus mantul. Kalau nggak salah saya pernah bikin itunya bagannya. Mana ya? Sidah. Bukan yang ini mah bahasa Arab. Ada Ustazah. Ada. Nah ini ya. Jadi Tuh, yang batuk. sidah itu ada yang Aji. plus mantul, ada yang tidak mantul. Nah, dal itu sidah plus mantul. Begitu. Jadi dari segi suara bade sidah plus mantul. Begitu. Yang bertasydid bagaimana Bu? Sidah saja, tidak plus mantul kan? Badda, biddi, buddu, badda, biddi, buddu, tidak badda, nggak bisa kayak basa, nggak bisa ngalir badda, biddi, buddu. Jadi dia sidah ya. Nah, dari segi suara dia sidah, cuman yang tengah dia plus pola. Terus dia Bu tebal tipis Bu. Isti'la istifal. Coba pangkal lidahnya naik enggak? Enggak naik. Coba di du pangkal lidah naik enggak? Enggak naik. Karena enggak naik, maka dia Istifal. Kalau naik apa namanya? Isti'la. Kalau pangkal lidah naik isti'la. Lihat di gambarnya, enggak naik tubuh pangkal lidahnya. Kalau naik Mas, ini teh ke sini. Tuh, ke sini si pangkal lidah teh. Kalau naik ini mah enggak naik.
Nah, karena dia istifal, maka dia tarqiq, tipis. Jadi pas Tipis. ibu mantul gini, bade, bide, bode itu ketika mantul mulutnya kayak agak senyum. Bade, jangan kayak apa ya? Kayak ya pokoknya agak senyum dibuka gitu. Bade, ahade, kode, kode, kode. Nah, dari syahidna, mode, khola. Jadi ketika dal mantul, mantulnya dengan posisi bibir agak senyum ya, karena dia huruf tipis. Ya, kita praktekin. Ingat, dia tidak ada nafas ya. Da, di, du. Silakan. Da, Da, di, di, du. Da, itu. Qiradatan. qiradatan. Bu, sebentar ada yang masuk, Bu. Bu Yati. Ya. Ya, alhamdulillah Bu Yeti ya, udah masuk. Lanjutin. Yajidi. Ya, Ya, budu. Ya, Budu. Nah, yang tengah Siddah plus mantul. Siddah itu tekanannya agak kuat ya. Siddah itu kuat, tegas. Jadi bahkan yang membuat dia mantul itu karena dia kuat penekanannya. Dari segi nafas kuat, dari segi suara kuat, jadilah dia mantul. Jadi jahar plus siddah hasilnya adalah qalqalah. Saya ulangi ya. Jika jahar itu gabungnya dengan siddah, ini dari segi suara jahar, dari segi nafas jahar dari segi suara dia siddah, itu qalqalah hasilnya. Jadi hasilnya mantul. Kecuali apa, Bu? Huruf hamzah. Hamzah itu dia jahar. Dia juga siddah, tapi dia tidak mantul. Kenapa? Karena hamzah posisinya jauh di tenggorokan bagian bawah. Jadi yang bisa mantul-mantul itu yang huruf yang ada di lisan karena dia posisinya dekat ke mulut, ya. Nah, dan qalqalah itu sebenarnya untuk memudahkan. Nah, yang dua-duanya tertahan itu gampangnya ya mantul begitu. Jadi Bu kalau di sininya hamas nih, di sininya hamas, di sininya siddah itu nggak akan mantul. Atau jahar yang ininya, tapi di sininya rokhawah, bukan siddah, nggak akan mantul. Jadi qalqalah itu adalah gabungan jahar plus siddah, Nah, begitu ya. Kecuali hamzah. Hamzah. Coba lihat ke layar ke bagian yang dulu. Dari huruf syiddah yang 8, tuh, hanya 5 yang mantul, yang tidak mantul 3. Kenapa? Hamzah tidak mantul karena dia jauh dari pangkal tenggorokan. Kaf dia tidak mantul karena dia mah bukan jahar, dia hamas. Kakiku, ya kan ya? Ta tidak qalqalah karena dia juga hamas. Tatitu. Jadi yang qalqalah itu ketika jahar plus syiddah. Kalau hamas plus syiddah tidak akan mantul. Begitu Ibu ya. Pak Hartos Bu. insya Allah. Insya Allah. Ya. Gimana Bu? Bu lihat? Enggak, Ustazah. Oh, kirain nanya. Ya.
Sekarang ke yang tengah ya, praktek. Tadi dia sida plus kolkolah dan agak senyum karena dia tipis ya. Oke. Bade, bide, bude, enggak. Pada bida Pada bude. bida bude. Nah, terus melafalkan kolkolah itu mantulnya itu tidak dibuat-buat ya. Dia mantulnya itu alami, tidak bade, bide, bude, nah ahade, kode, ha. Nah, enggak begitu. Tidak dibuat-buat mantulnya, tapi bade, bide, bude, kodehan, syahidena. Dia mantulnya itu natural, ya, tidak dibuat-buat, tidak pula ditekan-tekan. Bade, kodehan, syahid. Nah, itu mah bukan apa ya? Itu mah ditekan berarti kayak ada tasdid. Begitu. Jangan ditekan-tekan kayak gitu ya. Lanjut Bu. Kodehan, ingat kayak mantulnya agak dibuka mulutnya ya. Kodehan, Kodehan. sahidena, Syahidana. mudakhala, Mudakhala. badda, biddi, buddu, Bada biddi, budu. fabaddala, siddiqon, Siddiqan. na'uddu, Na'uddu. Na'uddu. Ya, ini mah gampang ya Bu ya. Gampang nggak Bu? Insyaallah. Insyaallah. Coba satu orang. Silakan. Saya Ustazah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Du irodatan yajidi budu bada bide bude kodahan syahidana mudkhala badda biddi buddu fabaddala siddiqan na'uddu. Ya. Berikutnya. Ya. Dadidu irodatan yajidi ya'budu bada bida budu wadahan syahidana mudkhala badda biddi buddu fabaddala siddiqan na'uddu. Ya. Berikutnya. Saya Ustazah. Mangga. Du qiradatan yajidi ya'budu bada bida bud qadahan syahidana mudkhala badda biddi buddu fabaddala siddiqan na'uddu. Ya, berikutnya. Saya Ustazah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dadidu iradatan yajidi ya'budu bada bidu
bada bidu qadhan sahidna udkhala badda bitti bu'du fabaddala siddiqan na'udu Na'uddu. na'uddu. Ya, berikutnya. Saya Ustazah. Nah, Dadidu kirodatan yajidi ya'budu bad bid bud qadhan sahidna mudkhala badda biddi buddu fabaddala siddiqan na'uddu. ya. Alhamdulillah. Berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dadidu kirodatan yajidi ya'budu bad bid bud qadhan syahidna mudkhala badda biddi buddu fabaddala siddiqon D-nya panjang. siddiqon na'uddu. Iya. Udah semuanya gampang. Ya, sekarang praktek di ayatul ya. Tuh kesimpulannya jahar, kemudian qalqalah, syiddah, tarkib dan istifham. Wal jibala autada. Silahkan. Nah, Bu nih. Ha, auta, dia mahamas, da, jahar. Jadi tempat keluarnya sama antara ta dan da, tetap di situ. Ya, jadi bedanya kalau ta mahamas ada mengalir nafas, kalau da tidak mengalir nafas. Autada, tetap di situ, Bu. Dari mana coba tetapnya itu? Dari pangkal lidah ditempelkan ke pangkal gigi seri atas. Jadi dal ke situ tuh. Tak juga ke situ, satu lagi ada to tadi. Jadi satu makhraj ada 3 huruf. Makhrajnya sama tapi sifatnya beda. Kalau dal dia jahar, kalau tak dia hamas. Begitu. Ya. Saya ulangi coba ya. Perhatikan di sifatnya. Perhatikan di sifatnya. Nanti Ibu ta hamas, ta jangan tak. Kalau Ibu tak, dia syiddah, Bu. Kalau tak, tapi tak. Jibala autada. Enggak. Sang di, nah sang itu dia kan ikhfa. Karena ikhfanya, Ibu lihat nih, karena ikhfanya dia mulut bagian depan, maka dia suara dengungnya juga dia ngumpul di depan. Waka sang di mulut depan, tidak begini. Waka sang dengungnya di sini, dalnya ke sini. Gini, waka sang diha itu dia mempersulit. Dengungnya di belakang, ininya dalnya di depan. Sang di tuh kan jauh. Jadi bagaimana atuh? Ini karena dal itu di depan mulut, maka dengungnya juga sekitar di depan. Sang di dekat ke dalnya.
Waka sang kalau sya dia kan tengah lidah. Sa. Maka dengungnya juga ya agak tengah di sini. Misalnya min syai min tidak ke depan enggak ke depan tapi tuh agak tengah. Jadi ikhfa itu dengungnya terbagi 3. Ada dengungnya itu ya agak depan, mulutnya itu ikhfanya itu ada ikhfa suaranya itu di tengah, ada yang di belakang. Yang di belakang itu qaf dan kaf. Min qablu ya di belakang karena qafnya juga di sini, kafnya juga di sini. Jangan sampai dengungnya di depan di sini. Min qablu dengungnya di depan, qafnya di belakang. Min qablu ya salah. Min qablu begitu. Nah, kalau dal berarti karena dia di depan berarti dia suara dengungnya juga dia ininya di depan, ya. Saya ulangi. Wa sadiha mangga. Nah, dal mantul natural ya. Fadkhuli fi ibadi. Fi amadim mumaddadah. Fi Dengungnya Bu, amadim mumaddadah. Dengungnya 2 harokat, ulangi. Wahadainahun najdain. La a'budu ma ta'budun. Tad'u man adbara wa tawalla. Walladzi qaddara fahada. Ya, alhamdulillah. Coba satu kolom satu orang. Wal jibala autada. Bu Unda hamastanya gimana? Ta. Iya. Wal jibala autada. Iya. Waka sang dihaqa. Fadkhuli fi ibadi. Fi amadim mumaddadah. Iya, berikutnya. Ya, saya. Wahadainahun najdain.
La a'budu ma ta'budun. Tad'u man adbara wa tawalla. Walladzi qaddara fahada. Ya, berikutnya. Saya Ustazah. Ya. Wal jibala autada. Wa ka'san dihaqa. Fadkhuli fi ibadi. Fi amadim mumaddadah. Iya. Berikutnya. Saya Ustazah. Ya. Wahadainahun najdain. La a'budu ma ta'budun. Tad'u man adbara wa tawalla. Walladzi qaddara fahada. Ya, berikutnya. Saya Ustazah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wal jibala ausada wa ka'san dihaqa. Fadkhuli fi ibadi fi amadim mumaddadah. jangan dipanjangin dahnya. Fi imadim mumaddadah. Fi amadim. Fi amadim mumaddadah. Ya. Berikutnya. Wahadainahun najdain. Nun tasdidnya dengungnya kurang. Wahadainahun najdain. Wahadaina Wahadainahun najdain. La a'budu ma ta'budun. Tad'u man adbara wa tawalla. Walladzi qaddara fahada. Ya, alhamdulillah. Udah semua ya. Berarti Bu kesimpulannya ada makhrajnya dari mana? Ujung lidah ke pangkal gigi dari atas. Pangkal gigi Sifatnya jahar, suara sida, mantul, terus istifal, tarkik karena dia ya. Enggak ini dalma ya jarang ada yang salah. Insya Allah. Alhamdulillah. Insya Allah bisa ya. Kita praktek tilawah dulu ya Bu ya. Yang banyak dalnya sih kelas, tapi udah bagus kalau dal mah. Jadi kita coba al-maun ya.
Kenapa? Al-ma'un apa artinya, Bu? Al-ma'un. Al-Ma'un. Apa al-ma'un? Bantuan. Ya. Isinya, Bu, al-ma'un itu tentang orang yang ngaku Islam, ya, tapi dia tidak apa ya, kayak Islam KTP lah gitu, cuma ngaku doang, ternyata akhlaknya tidak Islami, begitu, Bu. Apakah kamu apa tadi teh aro'aita? Nah, Apakah kamu Kamu Memperhatikan orang yang nah kamu itu mah Kausar. Kenapa jadi ke situ ya? kamu Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama itu bukan saya tidak percaya sama ajaran agama, bukan begitu. Atau saya tidak percaya sama Islam, bukan begitu. Dia Islam tapi dia mendustakan agamanya, begitu ya. Nah, fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Berarti kebalikannya, Bu, kebalikannya dari itu, seorang muslim sejati dia menyayangi anak yatim. ya Kebalikannya itu. Jadi kalau ada anak yatim, seorang muslim sejati dia akan menyayanginya. Karena bapaknya sudah tidak ada, ya, dia tidak ada yang menanggung misalnya ya, atau tidak ada yang ini kepala keluarganya, jadi kurang ada yang memperhatikan, kurang gini kurang gitu, akhirnya kita menyayangi mereka, begitu ya. Jadi ajaran Islam pertama ya, salah satu ajaran Islam itu adalah menyayangi anak yatim. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Itu orang yang mendustakan agama, yang Islam KTP. Dia tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ada orang miskin dicuekeun we, tidak, ayo tuh gimana kalau kita bantu, itu kasihan misalnya ya. Misalnya ada bapaknya tapi di PHK, nggak ada penghasilan, gimana? Akhirnya misalnya ya mereka pada puasa gitu ya. Terus pas ada yang mau menyumbang misalnya ya, nggak usah disumbang, orang masih punya kaki, masih sehat juga, tinggal sina kerja we gitu, tahu sina, Bu. Ya, biarin biar kerja, biar nggak keenakan misalnya. Itu berarti dia mencegah orang untuk memberi makan. Ya, Bu ya. Nah, itu orang yang mendustakan agama. Artinya bagaimana? Orang muslim itu dia punya empati. Dia tidak suka melihat orang yang kelaparan, tidak suka melihat orang kesulitan, ya miskin gitu ya, kesulitan ekonomi. Dia tidak segan memberi makan orang miskin, membantu orang miskin. Nah, berarti kita langsung introspeksi ke diri kita, bagaimana sikap kita kepada orang anak yatim? Apakah kita menyayangi mereka? Kedua, apakah kita suka memberi makan orang miskin? Nah, ya. Nah, itu karena orang yang Islamnya KTP ya, ngaku-ngaku doang gitu ya. Itu dia tidak suka memberi makan orang miskin. Bahkan tidak menganjurkan gitu ya. Jangan dimanja, itu masih punya kaki juga, masih tangannya masih sehat. Biarin misalnya gitu. Orang juga, kita juga usaha, misalnya dia juga harus usaha misalnya ya. Jangan manja misalnya ya, kan ada yang begitu, Bu. Padahal kalau kita usaha mah gampang, karena memang misalnya ada ahlinya, dia misalnya ya kurang ahli,
kerja juga dapatnya segimana, masih kurang gitu ya. Bisanya cuman ngeberesin rumput ya hasilnya juga cuman segitu gitu ya. Misalnya. Nah, berikutnya fawailul lil musallin. Nah, ciri seorang muslim KTP yang Islamnya KTP, dia adalah orang yang lalai dari sholatnya. Lalai itu gimana, Bu? Lalai sholat itu? Ya tidak memprioritaskan, entar. Jadi tidak diprioritaskan. Jadi dianggapnya sholat itu bukan sesuatu yang penting, yang sakral. Jadi, mau ini dulu, itu dulu terus. Tahu-taunya apa, Bu? Sholat zuhur jam 3 kurang 20, misalnya gitu ya. Nah, sholat asar jam 6 kurang 20. Kan parah. Padahal dia nggak ngerjain apa-apa. Misalnya, itu lalai. Dia tidak menganggap penting sholat. Artinya seorang muslim ketika datang waktu sholat, dia tidak jadi dia memprioritaskan, sudah masuk waktu sholat. Kecuali tanggung misalnya begini, aduh ini lagi ngegoreng mendoan misalnya ibu teh ya, tinggal sekali lagi, tinggal 4 misalnya ya tempenya itu ya. Tapi udah azan, ya kita bukan niat melalaikan. Ya kalau saya sholat dulu, ini tanggung 4, nanti teh, jadi gimana biar bisa mandi misalnya, habis ngegoreng tempe, misalnya mandi dulu, jadi nanti sholatnya enak, itu bukan melalaikan. Jadi Allah itu maha mengetahui ya, kalau kita agak telat sholat itu karena apa, Allah maha mengetahui. Atau ibu di jalan, aduh macet gitu ya. Jadi sholat duhurnya jam 2 misalnya tuh ya, karena macet, padat, merayap misalnya. Ya itu Allah maha mengetahui. Tapi hati kita pengen sholat, aduh ya Allah ini belum sholat. Ya Allah tahu Bu ya, kita tuh pengen sholat gitu. Masalahnya jalan aja. Tapi beda dengan orang yang entar gitu ya. Jadi melalui aja, menganggap sepele. Jadi pelajarannya, seorang muslim itu dia menganggap penting sholat. Jadi tidak ada niat untuk melalaikan. Kalaupun dia telat, itu karena ada sesuatu gitu. Karena ada alasannya. Kemudian alladzina hum yura'un. Nah, jadi yang itu ya. Alladzina hum yura'un, yang berbuat ria. Ria itu ingin dilihat ya. Jadi dia beramal solehnya untuk dilihat. Kemudian wa yamna'una ma'un, dan memberi bantuan. Ada yang kena musibah, nggak mau nyumbang. Ada yang ya kemarin misalnya ya ada banjir, ada apa gitu ya. Ada ini sumbangan yang ini bu ini sumbangan buat kemana gitu, ke Aceh kemana. Ini maaf misalnya saya lagi banyak pengeluaran misalnya. Padahal semua orang juga pengeluaran mah ada ya Bu ya. Misalnya teh enggan gitu. Jadi enggak nolong, itu berarti dia termasuknya yang Islam KTP. Berarti seorang muslim sejati dia selalu ingin menolong, ibadahnya tidak ingin dilihat orang, tapi ikhlas karena Allah. Kesimpulannya ya sebelum dibaca. Seorang muslim sejati itu kebalikannya dari sini berarti ya. Nah kita mah ambil positifnya saja, ambil pelajarannya. Kalau kita ingin menjadi seorang muslim yang sejati, pertama menyayangi anak yatim. Kedua memberi makan orang miskin. Dan mengajak orang-orang agar peduli kepada orang miskin. Selanjutnya dia seorang muslim sejati itu orang yang memperhatikan sholatnya, menganggap penting sholatnya, memperhatikan sholatnya. Kemudian dia beramal ikhlas karena Allah, tidak ingin dilihat orang, tapi semata-mata karena Allah, bukan karena manusia. Kemudian dia senang membantu, ya, seorang yang baik hati yang senang membantu. Itulah muslim yang sejati Bu ya. Nah, jadi ternyata benar
seorang mukmin itu dia Allahnya bagus, habluminallahi-nya, dan habluminannasnya hubungannya dengan manusia juga itu bagus ya. Jadi itu tuh ajaran Islam, Bu. Ya, ajaran Islam itu ibadahnya bagus kepada Allah dan kepada sesama juga bagus. Kita baca, Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mana? Na'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Ini kan ada lam tasydid sama lam sukun, dua-duanya tawasud, diperhatikan ya. Fawailul lil tuh lulnya tawasud, lilnya juga tawasud, musollinya juga tawasud. Saya ulangi ya. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum nasod itu di depan, di tengah, di belakang. 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 Di depan. Jadi dengungnya juga ifanya di depan. So. Jangan so, jangan so itu mah itu di belakang. So. Alladzina hum sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina yura'un wa yamna'una al-ma'un. Dan masih ada ini 7 ayat. Kayaknya bisa satu orang Bu, mangga guru.
Dimulai dari ta'awudz ya Ustazah. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Iya. Berikutnya. Ya saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala miskin. Fawailun alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Iya. Berikutnya. Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzina yukadzibu Nggak ada naknya. Nggak lagi aja. Oh iya. Maaf. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailun lil musallin. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Iya. Berikutnya. Saya Ustazah. Iya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'una wa yamna'una ma'un. Ya, Maaf Ustazah, saya sambung ini yang ayat 6. nggak apa-apa. Boleh Bu, boleh. Iya. Mangga berikutnya. Ya, Ustazah. Mangga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, lah sama mannya kepanjangan. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yadu'ul. Yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya, berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya, alhamdulillah. Sadaqallahul azim. Ini mah pada lancar semua ya Bu ya. Alhamdulillah. Soalnya udah hafal. Ibu-ibunya juga udah pada hafal ya Bu ya. Nah, jadi Ibu, ketika kita membaca ini ya, di dalam hati, misalnya lagi sholat ya, habis baca surat Al-Ma'un. Ya Allah, jadikanlah saya seorang muslim yang sejati. Begitu, karena ini mah orang yang muslimnya abal-abal ini mah. Yang menghardik anak yatim, tidak memberi makan orang miskin, lalai sholatnya, ria ya, tidak ikhlas, terus enggan memberi bantuan. Ini itu yang muslimnya abal-abal ini teh Islam KTP.
Jadi kita berdoanya apa? Ya Allah, semoga Engkau jadikan saya seorang muslim yang sejati. Berarti kebalikannya dari ini. Begitu, ya. Nah, begitu Boleh tanya Ibu-ibu. dulu. Kenapa, Bu? Eh, ini pengalaman saya. Iya. Bukannya saya nggak mau membantu, tapi karena dia besar pasak daripada tiang. Oh, Ya kan, maaf saya kan di ini ada simpan pinjam gitu loh Ustazah. oh iya. Akhirnya kan dia pinjam, Mm-mm. bukannya nggak mau mengembalikan, tapi mengembalikan itu lama sekali, ditunda gitu. Terus saya kan juga harus tanggung jawab kepada yang punya uang, toh Ustazah. Iya, iya betul. Mm. Nah ini gimana ini enaknya? Saya sudah berusaha untuk segera melunasi, tapi masih janji-janji terus gitu Ustazah. Apakah saya termasuk juga orang yang tidak mau memberi bantuan kalau saya selalu menanyakan kapan dilunasi? Nah, Bu, sebenarnya kalau nagih utang mah kan harus ya. Iya, Karena itu kan punya orang juga ya. iya, bukan punya saya Nah, sendiri. walaupun misalnya uang itu punya ibu itu punya kewajiban untuk mengingatkan. Itu ada dalilnya, Bu. Jadi mengingatkan kepada orang yang berutang itu harus, tetapi jangan juga tiap hari, ya. Nah, jadi kayak neror. Jadi dia nggak tenang bekerjanya. Dia mencari uang misalnya ya buat bayar utang. Tapi tiap hari ditagih, itu mengganggu konsentrasinya, akhirnya dia bisa jadi kayak putus asa. Nggak fokus gitu ya, jadi kepikiran terus, misalnya moodnya berubah gitu ya. Nah, misalnya diingetin itu misalnya tiap tanggal berapa gitu. Misalnya, Kadang 2 bulan, kadang 3 bulan gitu saya baru mengingatkan. Enggak mm-mm. setiap hari sih. Iya, nah jadi ya gitu aja, asal kita melakukan kewajiban, apalagi itu punya orang ya. Nah, Iya. jadi misalnya gini, Bu, gitu, misalnya gitu ya, mudah-mudahan ini cepat dibayar ya Bu ya, gitu, biar ke depannya lancar, jadi ibunya jadi dipercaya gitu ya. Kalau ada perlu lagi nanti mudah, soalnya kalau ibunya telat terus misalnya ya, jadi nanti kami nggak ada kepercayaan lagi. Kalau ibu ada apa-apa lagi, pengen minta bantuan lagi, nanti itu susah untuk di ACC-nya gitu. Itu aja. Jadi apa ya? Malah WA saya diblokir Ustazah. Oh, ya. Bahkan katanya zaman sekarang mah yang punya utang lebih galak daripada yang ya, ya begitu Dia Bu. di WA nggak dijawab, di telepon nggak diangkat. Bu, ya memang sekarang itu aneh. Itu peserta ngaji saya. Jadi pada curhat, utangnya pada nggak dibayar sama orang. Dan yang dikasih utangnya itu kan buat modal usaha. Dianya udah umroh ya, udah jalan-jalan ke luar negeri, utangnya nggak dibayar-bayar Bu. Gitu. Jadi pada ngeluhnya itu bukan mereka nggak mampu gitu ya, tapi nggak niat masalahnya mah gitu. Nah, jadi gimana dong Bu, tadi ya, kalau Ibu tadi pertanyaannya apakah termasuk yang enggan memberi bantuan, ini bukan masalah kita enggan memberi bantuan, itu kan uang orang ya. Iya. Kita juga punya kewajiban menjaga amanah gitu agar uang Padahal kita itu nggak pakai bunga loh Ustazah. mm-mm, mm-mm. Itu mah misalnya ta'awun gitu ya, saling tolong menolong aja gitu ya. Nah, Iya. misalnya gitu ya. Nah, itu apalagi ta'awun nggak ada ini itu gitu ya. Nah, itu jadi itu juga udah nolong sebenarnya. Ibu tuh udah nolong ya dengan memberikan Iya. bantuan pinjaman itu. Terus kalau dianya begitu ya itu bukan salah kita ya. Iya. Terima kasih Begitu. Ustazah. Ya, sami-sami. Nah, jadi kadang Bu ya kita juga harus ini. Saya pernah begini Bu ya, ngalamin ada orang yang dia itu katanya susah banget bayar sama orang. Terus dia mau minjem sama saya.
mau pinjam sekian juta gini-gini. Padahal saya juga waktu itu teh mau anak teh mau daftar apa gitu ya, pokoknya lagi butuh gede gitu ya. Dulu zaman anak kecil. Eh, Akhirnya saya bilang gini, ada uang segitu, cuman kan banyak keperluan anak gitu ya. Terus saya bilang gini, mohon maaf kalau untuk minjemin uang segitu saya nggak ada dan saya tahu itu pasti bayarnya susah karena dia udah pinjem kemana-mana Bu, udah pinjemnya kemana-mana pasti ke saya juga susah ya bayarnya. Dan saya butuh banget uang itu gitu ya. Nah akhirnya saya bilang ini mohon maaf saya nggak bisa membantu kalau ya pinjam segitu, cuman ini mah ngasih aja gitu ya buat anak misalnya tuh karena dia alasannya buat anak buat apa segala macam ya. Ini mah ngasih aja sedikit, jadi kita ngasih semampunya, seridoknya kita, daripada ngutangin terus kita itu mengeluh karena kita butuh, dianya nggak bayar, kita malah marah, wah nolongnya enggak ya, pahala ikhlasnya juga kita enggak ya Bu ya. Nah kan kitanya jadi bete tuh. Nah akhirnya kan jadi nggak ikhlas, dapat pahala dari mana kan. Nah mendingan daripada gitu udah tahu susah bayar, mendingan kita kasih semampunya aja. Itu mah kalau ke pribadi ya Bu ya. Kalau ke pribadi, kalau saya memilih gitu. Kasih misalnya kita ikhlasnya ngasih berapa kasih gitu, mau ngebantu. Misalnya kasih aja 300.000 buat dia beli katanya anaknya mau beli tas gitu ya. Ininya buat beli tasnya dikasih 300 misalnya ya. Tapi kita tadi nggak minjemin karena tahu nggak bakalan dibayar juga dan kita butuh banget uang itu gitu. Kalau kitanya uangnya uang yang ini santai gitu ya Bu ya, yang di ATM-nya lagi numpuk gitu mah nggak masalah itu ya, hitung-hitung nolong gitu ya, walaupun orang bilang dia susah bayar, terus emang kelihatan gitu ya, misalnya kebutuhannya mendesak, kalau saya mah nggak akan berpikir 2 kali ya. Kalau sekiranya dia benar-benar membutuhkan untuk makan, untuk apa, walaupun dia utangnya udah banyak kemana-mana, justru ya harus ditolong. Walaupun sepertinya nggak mungkin bayar ya, dia sepertinya nggak mungkin bayar, tapi kalau dilihat memang dia harus dibantu. Ya kenapa enggak gitu? Kalau kita bisa ngebantu mah ya bantu aja. Justru orang yang utangnya banyak kemana-mana gitu ya, itu kan mereka mustahik zakat ya Bu ya. Gitu, utangnya banyak dan tidak mampu gitu dan untuk kebutuhan yang penting misalnya ya utang-utangnya itu untuk makan, untuk biaya hidup gitu ya. Justru mereka yang seperti itu yang harus dibantu sama kita. Kalau uangnya saya banyak mah nggak berpikir 2 kali, nggak akan dikasih gitu ya Bu ya. Terserah dia nanti mampu bayar atau enggak, pokoknya mah dikasih pinjam aja gitu ya. Kalau ada orang yang kayak gitu. Masalahnya waktu itu saya lagi butuh uangnya. Bulan depan harus bayar, bulan depan ya. Sedangkan dia bilang nanti dicicil bulan depan, ya gimana ya? Gitu. Jadi susah gitu. Ya, begitu Bu. Jadi kita itu ya Ustaznya, kadang-kadang gimana Bu? Ustaznya maaf mau nanya ya. Hmm. Kalau misalnya kita menghutangkan uang sama orang, Hmm. tapi kan kita nggak enak nagihnya, misalnya orangnya dekat, maksudnya hubungannya dekat, tapi nggak enak nagihnya. Terus berikutnya dia meminta pinjam lah, meminta donasi lah, tapi utang yang sebelumnya tuh belum dibayar. Itu apakah memang kita harus menagih? Apakah kalau kita tidak menagih kita berdosa gitu? Gimana ya Ustazah? Kata kalau di hadis ya, kalau nggak salah hadis Bu harus naik Bu. Oh iya. Jadi harus mengingatkan. Jadi dengan bahasa yang baik. Dengan bahasa yang baik mengingatkan, karena nagih utang itu dianggapnya ibadah ya Bu ya. Jadi kita ibadah itu harus dengan cara yang baik. Ibadah itu tidak dengan cara yang menyinggung misalnya ya, nyakitin, ibadah itu enggak begitu. Jadi kita ini baik-baik ya, tagih dengan baik-baik. Terus kalau dia bilang
oh maaf belum ada gini, ya sudah kita sudah lepas kewajiban ya gimana lagi Oh, gitu. jadi Yang nagih sekali aja gitu ya Ustazah? ya maksudnya tiap bulan sekali gitu misalnya gitu ya. Nah, tiap awal Kalau bulan misalnya kita ikhlasin aja udah ya gitu habis tinggal kayaknya bilang enggak. itu bagus. Justru kalau ibu gini kayaknya emang dia butuh banget dan memang kayaknya nggak ada juga buat bayar. Terus ibu bilang gini, Bu, ibu tuh kan sebenarnya punya utang ya sama saya sekian. Tapi nggak apa-apa saya ikhlasin aja. Mudah-mudahan ibu dimudahkan urusannya gini 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 gini. Gitu aja. Oh, Ya nggak Kalau justru itu ngiklasin kalau ngiklasin nggak diucapin Ustazah, misalnya kita tetap nggak nagih, Nah, diem iya aja, betul. tapi juga nggak ini gitu, itu hitungannya gimana? Nggak pakai ijab itu berarti. dia tetap bersalah. Kitanya dapat pahala, tapi dia dapat dosa karena dia belum lunas hutangnya. Karena kalau akad itu harus diselesaikan dengan akad lagi. Akad utang piutang harus diselesaikan dengan akad lagi. Jadi kalau pinjem ya sekian, maka itu ya juga lunas ya gitu. Harus ada itu Bu, apa ijab kabulnya gitu. Nah, jadi nggak bisa sepihak, itu harus dibilangin. Gitu. Ustazah, Nanti kalau dia orangnya itu, maaf, kalau orangnya itu hmm, nggak bisa lagi dijumpain gitu, Ustazah. nggak bisa nagih. Iya, maksudnya nggak bisa dijumpain sementara kita itu udahlah Oh, kita ikhlaskan aja gitu. oh Kan di ada WA gitu ya, sudah gimana? nggak tahu lagi di mana alamatnya apa gitu, Oh, gimana Ustazah? ya sudah ikhlasin aja kalau gitu mah. Bu, nih, Bu kalau apalagi kalau kayak gitu, udah mah uang kita hangus, Iya, terus nggak ikhlas, ruginya double-double, Bu. Benar hmm, nggak? iya, Iya. Tapi uang kita kan hangus tuh, udah jelas iya. orang yang nggak tahu kemana. Terus kita ikhlas ya diganti sama Allah, Bu. Hmm, Itu mah kalau kita nggak ikhlas benar-benar rugi. iya, nggak, Termasuk kalau kalau yang punya utangnya teh benar-benar orang nggak mampu. Misalnya iya, dia kesulitan bayar iya, utang. Terus kayaknya nggak mungkin seumur hidup juga dia teh bisa iya, lunasin karena gede iya, utangnya. Ya Bu, kalau nggak diikhlasin, uang kita hangus yang gede itu. Terus kitanya mendekal apa ya di dalam hati, aduh ini dia utang, aduh dia utang terus gitu ya. Kan nggak tenang hidupnya ya Bu ya. iya, Nah, terus uang kitanya juga hangus, nggak dapat pahala juga, maksudnya pahala ikhlasnya itu gitu ya. Tapi ketika diikhlaskan ya sudahlah, biarin aja. Misalnya Bu, ini Ibu sebenarnya kan masih punya utang, misalnya 100 juta misalnya ya. Eh, Kalau Ibu nanti kalau misalnya nggak ada ya sudah nggak apa-apa. Tapi kalau Ibu ada niat mau bayar misalnya berapapun ya mangga. Habis itu ya sisanya saya ikhlaskan misalnya kayak gitu ya. Nanti ya udah saya ini tapi ada tapi mampunya cuma segini gimana? Ya udah misalnya teh ya semampunya aja. Habis ini ya sudah ikhlas misalnya. Daripada jadi kalau diikhlasin ya Bu ya. Jadi kita diganti dengan yang berlipat-lipat, Bu. Terus hatinya tenang, terus ibadah, terus menolong orang. Jadi pahala itu kemana-mana, meringankan beban orang lain. Udah Bu, Ibu lunas utangnya kan dia ngemplong, iya, gitu. Itu ibadah yang terus ini. Ada lagi yang curhat ke saya. Dia tuh punya utang ke saya tapi nggak bayar-bayar. iya. Nah, tapi saya tuh ngedenger gitu ya. Si ibu yang curhat itu rada pelit, Bu. Ya, akhirnya oh ibu mungkin kadang-kadang Allah cara membersihkan kita itu harta kita itu dengan cara begitu gitu ya. Jadi kalau kita tidak mengeluarkan dengan sukarela Bu ya, itu dipaksa dikeluarin ya Bu. Dipaksa itu dengan ada yang pinjam terus nggak bayar itu dipaksa ngeluarin Bu. Jadi kalau kita nggak apa itu teh nggak sukarela infak sodako rajin ini gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang dipaksa sama Allah, dipaksa harus infak sodako. Tiba-tiba ada kejadian apa, jadi harus ngasih ke orang gitu. Nah, jadi jangan sampai kita dipaksa sama Allah gitu untuk mengeluarkan dari harta kita. Nggak enak kalau dipaksa Jadi mah Bu. Iya.
Jadi gimana, Bu? Jadi Ustadz ikhlasnya tuh berarti harus Harus diucapkan, harus ada diucapkan. ijab kabulnya gitu ya, nggak Iya, bisa kita ikhlas diem-diem aja gitu ya. iya, iya. Kalau dari di WA juga ya, gitu ya. Ayah misalnya dimudahkan segala urusan misalnya kayak gitu. Nanti kan dia doain itu mustajab loh kayak gitu teh Bu. Hmm. Kalau Udah sama non-muslim gimana ya Ustazah? Apa harus diakatin juga? ya sama. Maksudnya biar ya namanya akad gitu ya Bu ya. Kan kayak jual beli kayak muamalah apapun kan bisa dengan non muslim ya. Iya. Iya. Jual beli apa dan itu tetap harus ada akadnya. Mau dengan muslim non muslim akadnya harus jelas. Ini akan jual beli, ini akan simpan pinjam, apakah ini non utang piutang ya atau apa itu akadnya kan harus jelas dengan siapapun. Terus termasuk dalam lunas dan tidak lunasnya, bayar udah bayarnya, itu juga akadnya harus jelas. Hubungan dengan sesama dalam muamalahnya harus benar. Berarti kalau misalnya ada orang saya pinjem segini tapi dia nggak ada omongan mau dikembalikan kapan gitu? Dia tanya sama ibu, kira-kira siap ngembaliinnya kapan? Gitu. Kalau nggak ada omongan siap ininya, misalnya ya kurang tahu ya mungkin 2 bulan atau 3 bulan misalnya gitu. Berarti kan kita nggak nunggu-nunggu ya, karena kita tahu kemungkinan 2 atau 3 bulan misalnya. Habis gitu apa Bu? Kalau ada orang minjem sama kita, itu doain biar dia dimudahkan rezekinya dan bisa bayar utang ke kita. Doain aja ya Allah mudah-mudahan dia dimudahkan urusannya. Kalau saya mah berpikirnya gini, ketika ada orang berurusan sama kita, berarti itu Allah menginginkan kita ada hubungan dengan dia, misalnya mendoakan dia. Contohnya, saya nggak mau berhutang budi sama orang, tiba-tiba ada kejadian saya harus minta tolong sama orang. Akhirnya terpaksa saya minta tolong misalnya sama orang. Akhirnya di setiap doa saya doakan dia. Itu mungkin hikmahnya apa? Allah pengen saya mendoakan dia. Karena sebenarnya saya nggak mau berhutang budi misalnya sama orang. Nah, atau ada orang tiba-tiba minjem sama kita, berarti Allah pengen kita itu mendoakan dia. Oh, berarti dia sedang kesulitan. Dia minjem sama kita, berarti dia sedang kesulitan. Berarti Allah ngasih tahu sama kita bahwa kita harus mendoakan dia. Bu, sebenarnya dalam hubungan kayak gini itu ya, sosial, kita itu bukan hanya tentang uang loh, Bu. Di situ ada rahasia-rahasia Allah. Kenapa ada orang minta tolongnya ke kita? Kenapa gitu ya? Allah memperlihatkan ada orang butuh di depan kita. Itu ada rahasianya. Bukannya sekedar ini harus gimana? Harus ditolong apa enggak? Bukan hanya masalah itu, Bu. Tapi masalah kepedulian sosial kita. Kita harus mendoakan mereka, ya Allah, ternyata di sekitar saya masih banyak yang membutuhkan, ternyata masih banyak yang kesulitan, ternyata masih banyak. Ya Allah, semoga mereka dimudahkan urusannya, dilapangkan rezekinya, didoakan. Nah, itu Bu, sebenarnya mah agar kepekaan sosial kita bagus. Terus bagaimana kalau ternyata ya dipertemukan dengan orang-orang nyata yang gini, dia ada rezekinya tapi kok nggak bayar-bayar, malah jalan-jalan kemana gitu ya, beli mobil baru, terus ini umroh sekeluarga gitu ya, hutang ke kita nggak bayar-bayar misalnya ya. Oh, berarti ini kita doakan mereka agar diberikan kesadaran. Ini PR-nya lain, bukan ya Allah mudahkanlah urusan mereka, bukan lagi tentang mendoakan agar mereka dimudahkan urusan, tapi diberikan hidayah. Mungkin Allah pengen kita mendoakan dia agar dia mendapatkan hidayah. Kalau saya mah selalu membaca rahasia di balik itu, Bu. Bukan tentang zohirnya aja utang piutang, bukan hanya zohirnya saja. Apa sih yang Allah inginkan? Kenapa dia teh nggak bayar terus? Oh, mungkin Allah pengen saya mendoakan dia agar mendapatkan hidayah, termasuk hidayah bayar utang. Misalnya begitu, oh didoain
didoain aja ya, didoain ya Allah berikanlah hidayah, jalan-jalan lagi jangan tahu kita mah butuh misalnya tuh ya. Nah begitu Bu, jadi selalu ada rahasianya di balik segala sesuatu itu ya. Jadi harus kita sebagai orang mukmin jangan hanya melihat satu sisi, jangan hanya melihat zohir kejadiannya saja tentang utangnya, tentang apanya, bukan hanya tentang itu, tapi sisi kemanusiaannya, tentang saling mendoakannya. Terus kenapa datangnya ke kita, ada rahasianya Bu. Pas ini ya, saya lagi butuh uang banget Bu ya, lagi pas-pasan banget dulu zaman anak saya kecil. Tiba-tiba ada yang minta donasi ke depan rumah ya. Padahal saya lagi susah uang teh ya. Akhirnya apa? Kasih, nggak udah gitu teh Bu ya. Dia itu tinggi besar kayak preman Bu. Itu mah bukan kayak dari pesantren, kan bilangnya dari pesantren ya. Udah mah tinggi besar kayak preman, pokoknya nyeremin aja. Terus saya gimana Bu? Ya Allah, ini harus dikasih enggak? Mana uang saya pas-pasan, terus dianya enggak meyakinkan kayak preman gitu, kayak bukan dari pesantren, takut bohong. Jadi saya mau bazir dong ngasih yang bohong gitu ya, padahal saya juga lagi butuh. Tapi di balik itu apa? Siapa yang menggerakkan dia datang ke rumah saya? Kenapa di antara sekian banyak rumah datangnya ke rumah saya? Ke yang lain enggak, cuman ke rumah saya pergi aja. Gitu. Akhirnya kenapa Allah menggerakkan dia datangnya ke rumah saya? Oh mungkin Allah pengen saya mengeluarkan. Saya keluar ya Bu, tapi seikhlasnya saya. Saya kasih cuman waktu itu kalau nggak salah mah 20.000 ya. Saya kasih aja segitu 20.000. Ternyata apa? Suami saya Bu ya dapat rezeki berkali-kali lipat daripada 20.000. Ternyata itu cara Allah agar saya mendapatkan rezeki yang berlipat-lipat karena saya lagi butuh. Ngerti nggak Bu? Karena saya lagi butuh, Allah memaksa saya harus mengeluarkan biar memancing. Datanglah orang itu, walaupun tidak meyakinkan saya kasih aja. Karena itu pasti digerakin sama Allah datangnya ke rumah saya. Beneran pas pulang ke suami saya. Gitu. Alhamdulillah sana ini nih. Alhamdulillah gitu ya. Gitu Bu, ternyata ada rahasianya di balik segala sesuatu itu. Jadi kita itu jangan hanya melihat zuhirnya, ada rahasia di balik segala sesuatu. Harus tajam batin kita itu ya. Jangan hanya dilihat mata zuhir gitu ya. Begitu. Ya, jadi panjang ya Bu ya. Tapi seru kalau udah gitu teh. Iya. Ustazah, Ibu. Ya, gimana, Bu? boleh saya bertanya satu lagi? Ya, boleh, Udah mangga. 7.10. Mumpung lagi libur. Iya. Betul gak kayak gini? Hutang itu dibawa mati gitu kan? Gitu. Betul. Ya itu yang pertama. Yang kedua, apakah seseorang yang muflis ya, yang rugi itu salah satunya adalah ketika dia punya hutang, maka sholatnya, ibadah-ibadahnya diberikan kepada yang dia hutangi gitu. Betul nggak? Itu kayak gitu. Nah, yang pertama hutang dibawa mati, iya. Bahkan dia terhambat dari masuk surga, walaupun ibadahnya banyak banget. Misalnya puasanya rajin, tahajudnya ya segala macamnya rajin, amalnya banyak, tapi dia punya utang, dia terhalang masuk surga sebelum diikhlaskan atau dibayarkan oleh ahli waris kita Bu. Sebelum utangnya teh dibayar, dia akan terhalang dari masuk surga. Makanya di dalam Al-Quran ayat tentang utang itu paling panjang, 1 halaman seayat. Dan itu aturannya sangat ketat. Saking utang itu harus dijadikan harus hati-hati dalam bab utang piutang itu. Harus jadikan apa itu tuh ya. Jadi catatan. Kita boleh berutang dengan syarat karena utang itu berat Bu. Jadi harusnya jangan senang berutang itu, terpaksa gitu. Jadi utang itu karena terpaksa, ya Allah sebenarnya saya tidak pengen punya utang karena berat berutang itu, tapi karena terpaksa misalnya ya buat terpaksa berutang misalnya ya. Nah setelah terpaksa minta doa lagi sama Allah, ya Allah kemarin saya terpaksa berutang, tolong bantu. Nah kepada siapa lagi kalau tidak kepadamu saya minta tolong.
Kita minta tolong agar Allah memudahkan kita membayar segera utang itu. Jadi jangan dientar-entarin, Bu. Lunasnya teh mentang-mentang kata si itunya teh. Nyantai aja, Bu, bayarnya mah misalnya teh ya, kata si yang diutanginnya teh. Bu, santai aja. Tapi kita ada uangnya. Bisa keburu lupa, keburu meninggal, nggak ada yang tahu keluarga kita misalnya. Jadi kalau kita ada, cepat-cepat bayarin. Itu beban loh, Bu, itu ke kita. Beban ya. Jadi jangan sampai kita itu hidup penuh beban dengan utang ke sini, utang kemana. Jadi beban batin sebenarnya, Bu, itu teh, Bu. Kita lepaskan semuanya, jangan ada ikatan-ikatan gitu ya. Termasuk kalau kita punya dosa sama orang, kita kewajiban sama orang nggak ditunaikan, misalnya ya ke orang tua, ke anak, ke suami, kurang itu tuh kita itu ada utang kewajiban sama mereka. Berat banget itu nanti di akhirat. Ditagih. Kalau kita mikirnya kan utang teh utang uang ya, Bu ya, Uang. utang materi. Padahal utang kewajiban juga nanti ditagih. Dia tidak menjalankan kewajibannya. Harusnya dia itu, kata anak teh ya, harusnya ibu saya mendidik saya, kata anak. Ya Allah, jangan salahkan saya kalau saya banyak dosa karena ibu saya nggak pernah mendidik saya. Sok, Bu, itu kan menagih ini utang kewajiban, Bu. Nah, atau istri ke suaminya, ya Allah, saya begini karena suami saya nggak mendidik saya, dia membiarkan saya melakukan apa yang saya inginkan, saya marah-marahin anak juga dia biarin. Saya begini dia biarin, saya terbuka aurat juga dia biarin. Karena suami saya nggak mendidik saya, itu kan tentang utang kewajiban, Bu. Jadi kita itu ya, utang itu berat, termasuk utang kayak kewajiban-kewajiban gitu, Bu. Bukan hanya utang uang ya, utang-utang kayak kewajiban juga itu berat. Ibu sebagai pengajar misalnya ya. Nah, Ibu harus ngajar gini, ada kewajiban yang tidak tertunaikan, itu utang. Berat. Itu makanya berat, Bu. Dan yang utang kewajiban itu banyak disepelekan, padahal nanti ditagih di akhirat. Nah, pertama ya, utang itu bahaya kalau kita tidak bayar ya, Bu ya. Nah, jadi harus jadikan catatan tidak berutang, termasuk utang kewajiban. Nah, kalau kepepet baru. Kemudian tadi teh apa, Bu, yang kedua teh? Apakah termasuk yang muflis gitu, seseorang yang punya hutang itu? Dia sholatnya apanya tadi teh, Bu teh? Ya, jadi kalau saya kayak gini Ustazah ya, kalau ada yang berhutang ke saya gitu, terus misalkan nggak bayar, terus saya tuh suka berpikir kayak gini, ya udah nggak apa-apa biarin. Mungkin nanti sholat dia, apa dia itu mungkin nanti di akhirat itu untuk saya gitu loh Ustazah. Saya pernah dengar yang gitu ya, Boleh Bu ya. nggak kayak gitu? Saya pernah dengar kayak gitu, tapi kalau jangan tega juga sih. Kasihan, bener deh. Iya. Asli saya mah kasihan, Bu, mendingan didoakan aja, didoakan semoga dia Jadinya nggak dimampukan. ikhlas ya, Ustazah. Iya, jadi itu juga Yang ya, utang nggak ikhlas. iya. Jadi mendingan doakan aja biar dia dimampukan bayar, terus diberikan hidayah mau bayar, daripada biarin aja nanti itu lebih bahaya, tega sama dia. Bener enggak? Kalau Nanti saya dia banyak pengalaman orang hutang Udah Ustazah. habis cara gitu saja. Ada yang pinjem, bayarnya bukan dibayar uang. Akhirnya saya minta, dia kan jualan apa ini bala-bala. Iya. Ya udah nggak usah dibayar uang, saya minta bala-bala aja. Tapi ya nggak langsung gitu Ustazah. Mas, akhirnya saya kenyang dengan gorengan Ustazah. Kolesterol. Mungkin orang-orang itu melihat saya itu mungkin orangnya banyak uang mungkin ya. Jadi banyak orang yang datang ke saya pinjam uang. Oh. Nah, Ibu kalau kayak gitu ya, Dikira saya banyak uang mungkin. berarti sebenarnya ya, tadi tidak semata-mata Allah datangkan orang-orang ke Ibu ya, sebenarnya. Berarti itu digerakin kan sama Allah ya, Bu ya. Itu ujian kan buat Ibu. Tapi kalau Ibunya ridho, terus Ibu misal nolong ya, nanti itu teh urusan Ibu teh dimudahin. Karena nanti Allah titipkan rezeki-rezeki mereka lewat Ibu.
Iya, Jadi kadang ada Allah yang pinjam, udah gitu. nggak usah dikembalikan. Misalkan pinjam 100, udah Nah, tak kasih aja 50, udah nggak usah dikembalikan, tak kasih aja. Gitu Ustazah. Soalnya kadang-kadang saya tahu sih kalau dia mungkin nggak bisa bayar. iya, ya gitu Bu ya, Masya Allah ya. Ya Masya apa Allah. ya? Berarti ya itu rezeki mereka datang lewat ibu. Berarti nanti ibu dimudahin Bu urusan-urusannya, Amin, dan amin, pahala juga amin, buat ibu. amin. Biasanya gitu Bu. Semakin Tapi banyak orang minta juga sih. tolong, nanti rezeki orang-orang Allah kasih lewat kita. Iya. Harusnya Eh, misalnya nih ya, harusnya rezeki kita itu misalnya 10 juta misalnya ya. Terus banyak orang yang minta tolong, itu bisa jadi rezeki kita sama Allah dimudahin sampai kita dapatnya misalnya 20 juta. Karena nanti Allah tahu bakalan ada yang minta Ada yang tolong datang. iya bakalan ada yang datang. Pahalanya buat kita, benar gak? Iya, iya. Padahal itu rezekinya mereka. iya, Itu melalui rezekinya kita. mereka melalui kita. Tapi kita yang dapat pahala dan kita yang ngatur dikeluarinnya berapa kan enak. Nanti Iya, teh makin amanah kitanya ya. iya. Misalnya gini, ada ada tetangga janda, dia nggak kerja apa-apa, padahal Allah sudah menjamin rezekinya, benar nggak? Kan Allah Iya. itu menjamin rezeki, setiap orang itu ada rezekinya. Tapi dia udah berusaha kerja nggak dapat janda misalnya ya. Akhirnya ibu kasih dia, ibuin buat beras misalnya ya, buat sebulan mudah-mudahan cukup misalnya. Nah, berarti nanti Allah kasih rizki buat janda itu lewat ibu. Nanti rizki ibu ditambahin karena Allah tahu ibu nanti akan ngasih ke dia. Allah tambahin rizkinya dia lewat ibu gitu ya. Allah kasih rizkinya dia lewat ibu terus. Ketika ibu amanah, setiap kali dia minta tolong, ibu bantu. Dia minta tolong, ibu bantu. Nanti kalau ibu berarti amanah, rizkinya dia, ibu salurkan dengan baik. Nanti teh, Bu, ditambah lagi orang lain. Nanti teh nambah yang minta tolong teh. Karena apa? Allah percaya sama ibu, kalau diberi amanah, suka disampaikan gitu ya. Akhirnya ibu diberi amanah lain. Rizkinya si C Yang juga banyak dalanya sih didatangkan ke ibu. tapi udah bagus kalau udah mah jadi Iya, telepon ya. Tuh. Ya gitu Bu. Jadi apa ya, semakin banyak yang minta tolong, itu Allah itu menguji apakah kita amanah, dan nanti ketika kita amanah bisa memberikan bantuan, Allah kasih rizki mereka lewat ibu ya, dengan dilancarkan urusan-urusannya. Begitu Amin. Bu. Terima Saya kasih. jadi nambah lagi. Kalau misalnya gini, ada teman mau pinjam uang ke saya. Nah, sayanya nggak punya, terus dia minta tolong dong pinjemin sama siapa yang punya, misalnya gitu. Terus akhirnya misalnya saya pinjam ustazah gitu ya. Nah, ustazah ngasih, tapi mereka ini belum lunas saat kitanya misalnya itu udah dipanggil gitu. Itu jadinya utangnya saya apa utangnya siapa? Apa utangnya dia, Bu? Ustazah. Ya utangnya dia lah. Iya. Kita Takutnya kan karena kita perantara kena juga. ya makanya untuk jadi perantara itu ya kita harus pastikan dia itu orangnya amanah, karena nanti yang bertanggung jawab atau yang kedepannya ya yang ditemuin adalah yang dimintai tanggung jawab kan kita ya. Misalnya saya ngasih pinjam karena saya percaya sama ibu katanya ya. Misalnya terus ternyata dianya nggak bayar, jadi kita yang merekomendasikan kan ya, seolah-olah gitu. Nah, jadi apa ya, sebagai ini teh bisa terus apakah kita yang tanggung jawab gitu ya. Nah, terus kita berusaha, Bu, itu tolong dibayar, ini saya nggak enak sama Ibu Anu misalnya gini. Tapi saya nggak ada, terus aja nggak ada gitu. Dan memang kenyataannya nggak ada. Berarti kalau kita punya, ya misalnya ya udah dari saya dulu atuh, tapi nanti Ibu utang sama saya misalnya gitu ya. Jadi ganti kita bayar dulu ke dia daripada kita jadi seperti zolim sama orang yang kita mintai tolong. Ibu bayarin dulu misalnya ya, udah gitu teh, Bu tapi tolongnya dibayar misalnya teh ya, ada saya juga butuh misalnya, jadi diganti sama kita bayarnya misal, karena kita nggak enak sama dia, karena kita yang merekomendasikan. Kalau kita nggak mau ada kewajiban seperti ini, jangan merekomendasikan. Gitu. Dia biarkan, dia mencari sendiri.
kecuali kalau kita nanti siap, kalau kita percaya sama dia ya, bahwa dia itu sebenarnya bertanggung jawab, pengen ngelunasin, kalau ada rezekinya dia pasti bayar. Terus kita bantu dia mencari yang bisa nolong, ya itu mah ya kita dari situ, dari kepercayaan kita ya Bu ya. Dan kepercayaan itu mahal, jangan Iya. disia-siakan. Ya Bu ya, pokoknya mah kieunya jangan hanya melihat zohirnya aja gitu ya. Kita melihat di balik itu tuh ada apa gitu ya. Allah itu sedang memperlihatkan apa kepada kita. Apa yang ingin Allah perlihatkan kepada kita. Nah, kita harus bisa sampai ke situ ya. Iya. Nah, tidak melihat hanya akadnya, utangnya, tidak hanya melihat itunya. Ya, Iya, Ibu itu setuju. aja untuk hari ini. Mudah-mudahan dari Masya ilmu yang Allah, Masya bermanfaat, Allah. berkah. Nah, Amin. ini tahun baru, walaupun kita orang Islam tidak merayakan tahun baru, tapi kalau tuh punya semangat baru nggak ada salahnya ya Bu ya. Mudah-mudahan kita makin semangat segalanya ya, makin banyak misalnya memperbaiki semangat ibadah, semangat menjalani hidup, semangat tolong menolong, semangat dalam segala kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal Amin ya alamin. Allah. Allahumma arhamna bil Ambil Qur'an. Quran wajah. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Amin. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.